Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Dewi Ratri dengan NIM 2220019, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tujuan saya membuat video adalah untuk pemenuhan tugas geometri analitik dengan dosen pengampu Ibu Ionalisa Dakulara, SPD, MPD. Teori yang akan saya jelaskan yaitu tentang persamaan elips. Pengertian elips sendiri itu, elips adalah kurva lengkung tertutup yang memiliki dua sumbu simetri. Elips merupakan salah satu irisan kerucut karena bentuk elips dapat diperoleh dengan mengiris kerucut menurut sebuah bidang yang tidak sejajar bidang alas dan tidak memotong bidang alas. Unsur-unsur yang terdapat pada elips itu tersendiri bisa dilihat pada gambar. F1 dan F2 disebut titik fokus atau titik api. A1 dan A2 adalah sumbu panjang atau yang biasa disebut dengan sumbu mayor itu sama dengan 2A. B1 dan B2 merupakan sumbu pendek atau yang biasa disebut dengan sumbu minor sama dengan 2B. P merupakan titik pusat atau titik potong antara sumbu mayor dengan sumbu minor. Titik puncak elips yaitu A1, A2, B1, dan B2. Yang terakhir yaitu latus rectum, yaitu segmen garis yang dibatasi elips, tegak lurus sumbu mayor dan melalui fokus DE dan KL. Jika dilihat pada gambar, garis tegak lurus DE dan KL itu yang disebut dengan latus rectum. Kita masuk ke persamaan elips. Persamaan elips dengan sumbu mayor berada pada sumbu X dapat dilihat pada gambar berikut. Jika dilihat secara seksama, jika sumbu mayornya berada pada sumbu X, maka bentuknya lonjong ke arah sumbu X. Ini adalah langkah-langkah untuk memperoleh persamaan bentuk baku dari elips di titik pusat 0,0 dengan sumbu mayor berada di sumbu X. Yang pertama itu ambil sembarang titik P, X, Y pada elips. Yang kedua, jika jarak kedua titik F1 min C, 0 dan F2 C, 0 adalah 2A, maka hal ini memenuhi persamaan PF aksen ditambah PF sama dengan 2A. Yang kita tahu sendiri, PF aksen itu yaitu akar dari dalam kurung X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan rumus dari PF itu sendiri yaitu akar dari X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Jika kedua ruas dikuadratkan akan memperoleh ini akar dalam kurung X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurangi akar dari X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat ini dikuadratkan dan dipindah ruaskan. Setelah memiliki beberapa proses pengerjaan akan diperoleh hasil akhir dalam kurung A kuadrat per A kuadrat dikurangi C kuadrat per A kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Jadi misalkan A kuadrat kurang C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Jadi pada rumus A kuadrat kurang C kuadrat jika kita ganti dengan B kuadrat akan diperoleh B kuadrat per A kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan B kuadrat. Jika semua ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan B kuadrat akan diperoleh rumus yang sederhana yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi tadi merupakan pembuktian untuk memperoleh persamaan bentuk baku titik pusat 0,0 pada sumbu X. Ini yang kedua nih, persamaan elips yang berpusat di 0,0 dengan sumbu mayor berada pada sumbu Y. Berarti sumbu mayor kan sumbu yang panjang, jadi yang panjangnya itu garisnya yang bentuk lingkaran yang lonjong itu berada pada sumbu Y. Jadi diperoleh rumus itu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1.
Jika diperhatikan lagi, rumus antara persamaan titik pusat yang berada di titik 0,0 pada sumbu X dan sumbu Y, X kuadrat dibagi B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat pada sumbu Y tadi dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kenapa A kuadrat dan B kuadratnya dibalik? Karena kita menyelesaikan pada sumbu mayor. Sumbu mayornya berada pada sumbu mana, maka akan dibagi dengan A kuadrat. Jika sumbu mayornya berada pada sumbu X, maka X kuadratnya akan dibagi dengan A kuadrat. A kuadrat sendiri itu adalah sumbu mayor. Ya, ini contoh soalnya dia. Tentukan persamaan elips dengan titik pusat puncak 13,0 dan fokus F1 yaitu min 12,0 dan F2 itu 12,0. Kita selesaikan. Jadi yang diketahui itu pusat elips yang berada di titik 0,0 dan titik puncak 13,0. Titik puncak berarti A itu kita sudah ketahui sama dengan 13. Dan titik fokus berarti yang sudah kita ketahui C itu sama dengan 12, berada di sumbu X. Kenapa berada di sumbu X? Karena hanya pada sumbu X yang memiliki nilai yaitu 12, sedangkan sumbu Y tetap sama yaitu sama dengan 0. Jadi diperoleh X kuadrat per 13 kuadrat ditambah Y kuadrat per 5 kuadrat. Nah, rumus yang tadi sumbu X itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. B kuadrat itu 5 kuadrat diperoleh dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat yaitu 169 dikurangi 144 yaitu 25. Jadi diperoleh persamaan elips pada sumbu X itu X kuadrat per 169 ditambah Y kuadrat per 25 ditambah 1 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang ketiga, itu persamaan elips pada pusat H, K dengan sumbu mayor berada pada sumbu X. Seperti yang jelaskan tadi, ini merupakan langkah-langkah untuk memperoleh rumus bentuk baku dari persamaan elips yang berpusat pada H, K sumbu X. Ini langkah-langkahnya. Diperoleh persamaan elips pada sumbu X itu X dikurangi H dipangkatkan 2 per A kuadrat ditambah Y kurang K dipangkatkan 2 per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan elips yang berpusat di PH, K dengan sumbu mayor berada pada sumbu Y. Rumusnya sama dengan sumbu X tadi, hanya yang sudah saya jelaskan tadi. Pada bagian pembagian, A kuadrat dan B kuadrat dibagi sesuai dengan sumbu mayornya berada pada sumbu mana. Jika berada pada sumbu X, maka di bagian sumbu X lah dibagi dengan A kuadrat. Jika berada pada sumbu Y, maka di bagian Y dibagi dengan A kuadrat. Jadi rumusnya untuk sumbu Y itu X kurang H kuadrat dibagi B kuadrat ditambah Y kurang K dipangkatkan 2 per A kuadrat sama dengan 1. Ini contoh soalnya. Tentukan persamaan elips dengan fokus F1 1,3 dan F2 7,3 dan puncaknya itu 10,3. Untuk fokus sendiri 1,3 dan 7,3 diperoleh persamaan M kurang C sama dengan 1 dengan M tambah C sama dengan 7. Jika menggunakan metode eliminasi akan diperoleh M sama dengan 4 dan C sama dengan 3. Untuk titik pusat sendiri M, N itu diperoleh P sama dengan 4,3. Puncaknya dia itu 10,3. M tambah A itu 10, sedangkan A itu sendiri yaitu 6. Untuk mengetahui nilai B kuadrat itu bisa diperoleh dari A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan
A kuadrat tadi yang kita sudah dapatkan yaitu 6 kuadrat dikurangi C kuadrat. Nilai C yang kita dapatkan tadi 3. Jadi 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9 yaitu 27. Untuk B kuadrat sendiri itu sudah kita peroleh 27. Sekarang kita masukkan ke persamaan utama yaitu Y sama dengan 3. Sehingga persamaan elipsnya itu Y sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena Y itu nilainya tetap tidak mengalami perubahan, sedangkan di sumbu X itu nilainya berubah. 3 di F1 itu 1, di F2 nya itu 7. Berarti ini kita menentukan persamaan elips pada sumbu X. Berarti sumbu mayornya berada di sumbu X dengan rumus X kurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat. Jadi diperoleh X dikurangi 4 kuadrat, H itu yang kita peroleh itu 4, sedangkan K itu 3. Jadi Y kurang 3 dipangkatkan 2 per A nya tadi kita dapatkan 6. Jadi 6 pangkat 2 itu 36 ditambah yang tadi kita sudah cari nilai dari B kuadrat itu 27. Jadi diperoleh persamaan dalam kurung X kurang 4 dikuadratkan dibagi 36 ditambah Y kurang 3 dipangkatkan 2 per 27 sama dengan 1. Ini bentuk umum persamaan elips yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Jika A lebih besar dari B, maka nilai A itu sama dengan A kecil kuadrat, nilai B sama dengan B kecil kuadrat. Nilai C itu diperoleh dari min 2A kuadrat M, nilai D itu sama dengan min 2B kuadrat N. Untuk E itu sendiri A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat N kuadrat dikurangi A2 B2. Nah, jika B lebih besar dari A atau A lebih kecil dari B, maka A itu sama dengan B kuadrat, B itu sama dengan A kuadrat kecil ya. C itu sama dengan min 2B kuadrat M, D itu sama dengan min 2A pangkat 2N, E itu sama dengan A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat N kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Ini contoh soalnya. Tentukan titik pusat dan fokus dari elips yang memiliki persamaan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurangi 16x ditambah 18y dikurangi 11 sama dengan 0. Ya, jadi penyelesaiannya diketahui tadi A sama dengan 4, B sama dengan 9, C sama dengan min 16, D sama dengan 18, E sama dengan min 11. Untuk memperoleh nilai M itu bisa dicari dengan rumus C tadi. C sama dengan min 2B kuadrat M. Kita masukkan yang sudah diketahui. C itu min 16 sama dengan min 2 dengan B kuadrat itu 4, B yang sudah dihasilkan B kuadrat sama dengan A sama dengan 4, B sama dengan 2 dikali M. Jadi min 16 sama dengan min 8M, M sama dengan 2. Untuk mencari nilai N itu sendiri bisa kita menggunakan rumusnya yang di D tadi, min 2A kuadrat ini N sebenarnya bukan M. Jadi 18 sama dengan min 2 dikali 9 dikali N. Jadi diperoleh N sama dengan negatif 1. Untuk nilai C kuadrat sendiri itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Untuk pusat sendiri itu P dalam kurung M, jadi P sama dengan hasil yang tadi sudah diperoleh, M nya itu 2, N nya itu negatif 1.
Untuk fokus sendiri F2 itu M kurang C di koma N. F2 sama dengan 2 kurang akar 5. Akar 5 diperoleh dari tadi C kuadrat itu kan sama dengan 5. Untuk memperoleh C sendiri, jadi C sama dengan akar 5, negatif 1. Dan F2 itu M tambah negatif 1 itu tadi negatif 1, yang ini negatif 2. Jadi saya ulangi, fokus F1 M kurang C, N. Dan F2 itu M tambah C, N sama dengan F2 dalam kurung 2 ditambah akar 5 dikurangi 5. Kita masuk ke persamaan elips garis singgung. Persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada elips. Untuk persamaan elips sendiri itu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh garis singgungnya itu yaitu X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X1 X ditambah A kuadrat Y1 Y sama dengan A kuadrat B kuadrat. Untuk persamaan elips X kurang M kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 diperoleh garis singgung X1 kurang M dikali dalam kurung X kurang M per A kuadrat ditambah dalam kurung Y1 kurang N dikali Y kurang N per B kuadrat sama dengan 1. Ini tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini contoh soal untuk mencari persamaan garis singgung. Diketahui dalam kurung X kurang 1 kuadrat per 18 ditambah Y tambah 2 dalam tutup kurung kuadrat per 9 sama dengan 1, dengan pusat M, N itu 1, min 2. M itu negatif 1 dan N itu sama dengan 2. Jika dikalikan dengan negatif 1 diperoleh 1, min 2. 5,3 itu X1. 5,3 itu X1 sama dengan 5 dan Y1 itu sama dengan negatif 3. Nah, persamaan garis singgungnya dia itu kita masukkan rumus X1 kurang M dikali dalam kurung X kurang M per A kuadrat ditambah dalam kurung Y1 kurang N dikali Y kurang N per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. X1 itu 5 dikurangi nilai M1 dikali X kurang 1 per 18 ditambah dalam kurung yang tadi nilai Y1 itu min 3 dikurangi N nya itu min 2 bertambah 2 dikali dengan Y kurang min 2, jadi plus 2 per 9 sama dengan 1. Jadi Y dalam kurung X kurang 1 ditambah min 3 tambah 2 itu min 1 dikali dalam kurung Y tambah 2 per 9 sama dengan 1 diperoleh 2 dalam kurung X kurang 1 dibagi 9. Ini setelah disederhanakan dengan 4 dibagi 2, 18 dibagi 2 ditambah min Y tambah 2 per 9 sama dengan 1. Karena sudah sama penyebutnya, kita bisa pada ruas kanan dibagi dengan dikali dengan 9, pada ruas kiri dikali dengan 9, jadi diperoleh 2 dikali X kurang 1 dikurangi Y kurang 2 sama dengan 9. Diperoleh persamaan akhirnya dia itu untuk garis singgung 2X kurang Y sama dengan 13. Jadi sekian penjelasan saya tentang persamaan elips. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.